Perkiraan nilai ujian masuk perguruan tinggi. Aku 699. Bunga kampus yang kupendam dalam diam 698. Dia tidak terima. Bertaruh di depan pintu toilet laki-laki dengan aku. Bertaruh atau tidak? Taruhan apa? Kamu dapat 1 poin lebih. Liburan 3 bulan, kamu berada di bawah urusanku. Bagaimana kalau aku menambah 1 poin untukmu? Wajahnya memerah. Dengan leher tersumbat ia berkata, itu 1 poin dariku. Tanganku memberimu 2 poin, memelukmu 3 poin. Dia menggigit bibirnya. Setengah hari tidak mengeluarkan kata. Aku tertawa. Dia tidak tahu. Sial, aku punya rencana besar. Lupa memperhatikan dunia setelah ujian selesai. Di dalam kota Kamarian, keributan seperti pasar. Sekelompok monyet yang baru keluar dari penjara. Mereka berteriak-teriak, tidak pulang sebelum mabuk. Aku menyusut di sudut, menenggelamkan diri makan. Tiba-tiba angin wangi di sebelahku berkilau. Duduk. Namaku Yu Bai Wei. Bunga kampus sekolah kami yang murni menggantung di langit-langit. Para pria yang mengejarnya. Bisa berbaris dari pintu gerbang sekolah sampai ke jalan lingkar kedua. Sayangnya dia memiliki standar tinggi. Tidak ada yang menarik perhatiannya. Aku memendam cinta padanya selama 3 tahun. Selain beberapa sahabat setiaku. Tidak ada yang tahu. Shen Nian-an. Saat dia membuka mulut. Suara ringan dan dingin seperti orang lain. Mulutku penuh daging. Bingung. Sebuah suara. Mendengar kamu berani menilai 699. Hatiku berdebar sejenak tentang hal ini. Hanya wali kelas kami dan beberapa yang akrab. Tahu apa yang dia tahu? Aku mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Aku 698. Suaranya tidak keras. Aku membawa semangat yang tidak mau kalah. Aku mengeluarkan suara, oh. Terus tambahkan makanan. Dia tampak tersulut oleh sikap acuh tak acuhku. Menahan sumpitku. Hei. Kamu cuma 1 poin lebih tinggi, jadi lebih sombong apa? Aku bingung antara tertawa atau menangis. Aku tidak sombong. Kakak. Kalau begitu, berani tidak kamu bertaruh denganku? Matanya berkilau. Seperti semangat yang sudah meredup. Aku datang. Mau taruhan apa? Dia mendekat sedikit dan menurunkan suaranya. Uap panas menyembur ke telingaku. Sedikit gatal, jadi kita bertaruh pada nilai kali ini. Jika aku lebih tinggi darimu. Bahkan hanya 1 poin saja. Musim panas ini kamu harus mendengarkan. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu lakukan itu. Dia terdiam sejenak. Lalu menambahkan. Tentu saja tidak boleh melanggar hukum. Aku senang. Taruhan ini agak menarik. Kalau aku lebih tinggi darimu? Aku membalas pada pipi putihnya yang halus. Sakitnya membuatnya merah seketika. Dia menegangkan lehernya seakan membuat keputusan besar. Jika kamu 1 poin lebih tinggi dariku, aku akan membiarkanmu memegang tanganku. Detak jantungku langsung berdegup lebih cepat. Dia tidak melihat tatapanku yang melayang. Namun suaranya semakin tegas. 2 poin lebih tinggi. Aku membiarkanmu memelukku. 3 poin lebih tinggi. Dia menggigit bibir bawahnya. Pipi telinganya memerah. Suaranya tipis seolah untuk menang. Aku membiarkanmu menciumku sekali. Setelah selesai berkata. Dia seolah mengerahkan seluruh tenaga. Mengangkat jus semangka di atas meja. Meneguknya dengan rakus. Aku melihatnya seperti itu. Hatiku langsung riang. Si kecil masih main-main dengan ujian masuk ini bersamaku. Saat aku memeriksa jawaban setelah ujian terakhir selesai. Terus saja bersemangat. Soal fisika terakhir bernilai 6 poin penuh. Sama sekali lupa menghitungnya. Artinya, nilai minimum saya adalah 699. Ditambah 6 menjadi 705. Dia 698.
Saya setidaknya lebih tinggi 7 poin, bergandengan tangan, berpelukan, dan berciuman. Hei! Kesepakatan ini menguntungkan. Aku menghela napas. Berpura-pura tenang. Kalau itu naik 4 poin. Yu Baiwei tersedak jus semangka. Batuk sampai wajahnya memerah. Dia menatapku tajam. Seolah menganggap aku berhayalan. Jika kamu bisa lebih tinggi 4 poin dariku. Dia menghirup dalam-dalam, lalu terjatuh. Musim panas ini aku serahkan padamu. Jaga supaya aku menepuk paha. Takut dia berubah pikiran. Seorang pria terhormat berkata. 4 kuda sulit dikejar. Setelah dia selesai berbicara. Seperti menyelesaikan tugas yang mulia dan sulit. Berbalik dan pergi. Bayangannya membawa sedikit kesedihan heroik. Beberapa sahabat karibku berkumpul. Dengan senyum nakal. Angge bisa, ya? Bahkan berani menggoda siswi cantik kampus. Apa itu ngobrol? Ini disebut romantisme pria? Aku menganggukkan kepala dengan bangga. Seakan-akan sudah melihat Yu Baiwei menyerah patuh di depanku. Sahabat karib Ah Fei menabrakku. Tapi serius? Bukankah kamu tidak takut Yu Baiwei akan gagal? Tapi kalau jagoan itu juga sial? Aku tertawa geli. Tidak mungkin. Orang itu? Kalian tidak mengerti. Melakukan segala sesuatu dengan sangat kaku. Teliti seperti seorang akademisi tua. Mengenai nilai tunggal, dia ingin menghitung sampai 2 digit setelah koma. Tidak mungkin salah. 6 poin ini adalah keunggulan yang stabil bagiku. Aku mengangkat gelas dan meneguknya habis. Liburan musim panas ini pasti tidak akan membosankan. Sehari setelah taruhan dibuat, aku mulai menyesal. Bukan menyesal karena bertaruh. Tapi menyesal karena tidak mengikat kata-katanya saat itu. Bagaimana kalau aku bilang, kalau, dan dia main curang? Semakin kupikir, semakin tidak tenang tentang. Gadis ini tampak lembut dan tenang. Padahal dalam hatinya keras kepala. Tidak mungkin hanya karena selisih 1 poin. Bisa membuat perjanjian taruhan seperti ini dengan saya. Aku mengeluarkan ponsel. Membuka avatar yang hampir tidak pernah kupakai. Masih foto saat latihan militer. Dia memakai seragam kamuflase yang besar dan polos. Ponselnya juga jauh lebih menarik dibandingkan perempuan di sekitarnya. Aku ragu selama setengah hari. Mengetik 1 baris. Taruhan kemarin masih terkesan romantis. Kirimkan. Seperti batu yang tenggelam di laut. 1 menit, 2 menit. 10 menit berlalu. Saat aku mengira dia akan berpura-pura mati. Ponsel bergetar sekali. Menambahkan tanda tanya. Penuh aura dingin. Aku segera membalas. Mengenai taruhan itu. Kau ingin mundur. Kalau begitu, aku takut kau akan berubah pikiran. Dia diam. Setelah 5 menit penuh, baru kembali dengan 1 pesan dari. Tenang. Aku berjanji menepati kata. Ternyata kau siap menjadi budak selama liburan musim panas ini. Diikuti dengan emotikon puas. Aku tersenyum dan cukup percaya diri. Menunggu dengan penuh harap. Semoga saat itu kau tidak menangis. Hehe. 1 kata lagi. Penghenti percakapan. Aku meletakkan ponsel. Beban besar di hati akhirnya terangkat. Asal dia tidak curang, sudah cukup. Beberapa hari berikutnya terasa sangat membosankan. Tanpa tekanan akademik. Seluruh tubuh terasa seperti kehilangan tulang. Aku tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Sampai beberapa hari kemudian. Grup kelas tiba-tiba menjadi kacau. Ketua kelas mengirim sebuah tautan. Berisi berita tentang pendaftaran jalur awal dan seni. Seseorang menyebut Yu Baiwei di grup. Menyebut Dewi Yu Baiwei. Apakah kamu mendaftar jalur awal di Universitas Media? Katanya jurusan penyiaran dan pembawa acara. Hanya merekrut beberapa orang di seluruh negara. Persyaratan mata pelajaran budaya sangat tinggi. Hatiku berdegup ketika mendengar Yu Baiwei ingin menjadi pembawa acara. Itu belum pernah kudengar sebelumnya.
Dia memang tampak sangat ambisius. Suaranya juga enak didengar. Dingin namun ada sentuhan manis. Jika menjadi pembawa acara, pasti akan populer. Tidak lama kemudian Yu Baiwei sendiri muncul. Di grup jalur awal ada yang bertanya lagi. Apakah Dewi itu bersiap untuk masuk Tsinghua? Atau Peking University? Yu Baiwei? Belum memutuskan. Tunggu hasil nilai dulu ya. Jawabannya sangat rapi tanpa celah. Tapi aku mencium sesuatu yang tidak biasa dari ucapannya. Tidak mendaftar jalur awal. Aku ingat terakhir di pintu kantor. Sepertinya aku mendengar dia dan wali kelas membicarakan poin tambahan. Saat itu aku tidak peduli. Sekarang kurasakan hatiku turun dengan cepat. Apa saja proyek poin tambahan ujian masuk perguruan tinggi? Dia tidak pernah ikut olimpiade, tidak pernah menjadi siswa teladan. Poin tambahan itu sudah lama dihapus. Apakah aku tiba-tiba teringat sesuatu? Saat kelas 1 SMA. Sekolah mengadakan budaya etnis. Beberapa kali Yu Baiwei lewat sekali. Pakaian etnis mereka sangat cantik. Tapi etnis yang mana? Aku lupa. Sepertinya suku Tujia atau semacamnya. Aku cepat-cepat mencari kebijakan poin tambahan ujian masuk perguruan tinggi online. Saat kata, poin tambahan minoritas, muncul. Otakku berdengung. Aku dengan cepat mengetik di mesin pencari, poin tambahan Tujia ujian masuk perguruan tinggi, dan mengklik halaman. Menurut kebijakan terbaru, calon mahasiswa minoritas yang tinggal di daerah mayoritas Han dapat menambah 5 poin, sementara yang tinggal di daerah konsentrasi dapat menambah 10 atau 20 poin. Rumah Yu Baiwei di mana? Saya sama sekali tidak tahu. Tapi tidak peduli apakah 5 poin atau 10 poin. Bagi saya, itu semua bencana yang menghancurkan. Keunggulan 6 poin saya yang stabil seperti anjing tua tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Jika dia menambah 5 poin. Jumlah total menjadi 698. Tambah 5 sama dengan 703. Saya, 699 ditambah 6 sama dengan 705. Saya masih lebih tinggi 2 poin darinya. Taruhan bisa dikurangi sedikit. Turunkan menjadi laporan saja juga tidak rugi. Tapi kalau dia menambah 10 poin. 698 ditambah 10 sama dengan 708. 708. Sedangkan saya yang hampir mati cuma 705. Saya 3 poin lebih rendah darinya. Tidak hanya tidak bisa mencium. Tidak bisa dipeluk, bahkan tidak bisa menggenggam tangannya. Saya harus menjadi sapi dan kuda baginya. Selama seluruh liburan musim panas. Tangan saya mulai gemetar. Keringat dingin. Saya merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Saat itu saya merasa langit runtuh. Saat Yu Baiwei bertaruh dengan saya. Sikapnya penuh percaya diri. Seolah-olah pasti menang. Sekali muncul di depan mata saya. Ternyata dia bukan orang yang keras kepala. Dia memang punya kartu rahasia. Saya terkulai di kursi. Otak saya kosong total. Tidak boleh. Saya tidak bisa hanya duduk menunggu mati. Saya harus mencari tahu berapa banyak yang bisa dia tambahkan. 5 poin atau 10 poin. Itu perbedaan antara surga dan neraka. Siapa yang harus ditanya? Langsung bertanya pada Yu Baiwei jelas tidak bisa. Itu setara dengan menghancurkan diri sendiri. Tanya sahabatnya. Saya tidak akrab dengan mereka. Mikirkan segala hal. Saya mengerahkan target pada wali kelas kami, Pak Lawang. Pak Lawang orang yang hangat hati. Hubungannya dengan saya cukup baik. Yang terpenting, pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi dan materi penambahan nilai harus melalui dia. Dia pasti tahu seluk-beluknya. Saya mencari alasan. Mengatakan itu untuk menanyakan tentang pendaftaran pilihan jurusan. Menelpon Lawang. Mengobrol sedikit. Saya seolah-olah tanpa sengaja menyebut Guru Wang. Apakah ada teman di kelas kami tahun ini yang mendapatkan poin tambahan? Lawang di sana tertawa. Ada. Kenapa tidak ada Yu Baiwei, siswa minoritas, yang bisa menambah 10 poin? Gadis itu biasanya diam-diam.
Tapi pada saat-saat penting selalu memberi kejutan. 10 poin. Saya merasa suara saya bergetar. Betul. 10 poin. Jadi dia memperkirakan nilai 698. Padahal sebenarnya 708. Nilai ini tidak bisa dipilih secara sembarangan oleh universitas di seluruh negeri. Lawang di sana masih bersenang-senang sambil berseru. Saya tidak menyerap satu kata pun dari kata-katanya berikutnya. Di kepalaku hanya tersisa 2 angka berputar, 708 poin. Selesai, mati total. Sudah menutup telepon. Saya merasa seluruh tenaga tubuh tersedot habis. Apa itu ciuman? Apa itu pelukan? Apa pelukan itu menjadi ilusi? Yang menanti saya adalah 2 bulan kehidupan sebagai budak kegelapan. Membayangkan wajah Yu Baiwei yang murni dan tidak berbahaya. Dan memikirkan berbagai permintaan aneh yang mungkin dia ajukan kepada saya. Seperti meminta saya mengenakan pakaian wanita dan menari di jalan. Atau menulis semua tugas liburan untuknya. Meskipun di universitas tidak banyak tugas. Atau meminta saya mengurus anjing serigala besar miliknya selama liburan musim panas. Saya merinding. Semakin saya pikir, semakin menakutkan. Suara notifikasi WeChat berbunyi sebentar. Saya mengangkatnya dan melihat. Itu Yu Baiwei. Yu Baiwei berpikir. Baik, bagaimana melayani ratu ini? Di belakangnya ada emotikon setan kecil. Saya mendadak gelap di depan mata. Dia sudah mulai merayakan kemenangan lebih awal. Saya menggigit gigi dan menjawab 3 kata. Jangan sok bangga, Yu Baiwei. Masih tidak puas? Tidak apa-apa. Tunggu nilai keluar. Kamu baru saja tahu apa itu keputusasaan. Aku seakan-akan bisa melihat dia di sisi lain tersenyum dengan bunga yang bergoyang liar. Tidak boleh. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku, Shen Yan'an, tidak dapat menanggung kehinaan yang mengerikan ini. Aku mulai gila mengingat setiap detail ujian masuk perguruan tinggi. Apakah ada soal yang mungkin aku bisa tampil luar biasa? Esai bahasa Mandarin. Esai argumentatif yang kutulis cukup standar. Mendapatkan nilai rata-rata sudah bagus. Tidak mungkin menonjol. Matematika. Aku memeriksanya 800 kali. Salah. Sebuah soal pilihan ganda mengurangi 5 poin. Semua itu adalah bahasa Inggris yang sudah pasti. Kemampuanku hanya cukup untuk mencapai 140. Sudah dianggap sangat berharga. Ilmu alam gabungan, dan lain-lain. Soal fisika besar yang kulupa menilai poinnya. Saat itu aku hanya sekilas melihat jawaban standar. Merasa semua langkahku sudah benar. Hasilnya hampir 10,89. Aku menganggap diriku bisa mendapatkan nilai penuh 6 poin. Namun soal itu adalah soal gabungan tentang induksi elektromagnetik dengan beberapa poin. Pertanyaan terakhir bersifat terbuka. Mendesain sebuah rencana eksperimen. Penilaian soal seperti ini sangat fleksibel. Jika aku katakan, kalau rencanaku sangat inovatif. Sangat kreatif. Guru pengoreksi akan senang hati dan memberi beberapa poin ekstra. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil. Tapi sekarang ini satu-satunya harapan yang menyelamatkan. Aku menatap ponsel dengan keras. Membuka avatar Yu Baiwei. Aku Yu Baiwei, Yu Baiwei. Aku, kamu sebaiknya jangan terlalu senang terlalu cepat. Siapa yang kalah atau menang belum pasti. Yu Baiwei. Menunggu dengan harap. Aku menaruh ponsel. Menghela napas panjang. Hanya ada satu pikiran di hati. Ya Tuhan, tolong beri saya beberapa poin ekstra pada soal fisika itu. Bahkan 1 atau 2 poin saja supaya saya menang. Aku memohon. Menunggu hari hasil nilai benar-benar menyiksa. Aku setiap hari hidup dalam keadaan gangguan mental. Sekali-sekali merasa semuanya selesai, pasti mati. Tunggu saja menjadi pelayan bagi. Sebentar lagi muncul secercah harapan. Bagaimana kalau soal fisika itu benar-benar ada keajaiban? Perasaan ini lebih menyiksa daripada sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Selama itu, sesekali mengganggu saya. Hari ini mengirimkan sebuah pesan kecil kepada istana saya untuk menyapa.
Besok mengirimkan tentang liburan musim panas ini. Saya akan belajar menyelam. Kamu datang menjadi khusus untukku. Bawalah tasnya, adik kecil. Setiap kali saya menggigit gigi mengingat hantu raksasa. Lalu dia mengirimkan serangkaian tawa seperti barbel. Saya sangat curiga dia sudah menyusun rencana bagaimana menyiksa saya selama 2 bulan ke depan dalam tabel. Akhirnya malam sebelum hari pengecekan nilai tiba. Saya tidak tidur semalaman. Berbalik-balik di tempat tidur mengobrol. Begitu gelap tiba-tiba saya bangun. Mata berputar di atas tempat tidur tanpa kemerahan. Beberapa sahabat dekat saya bahkan lebih bersemangat daripada saya. Mendapatkan sebuah grup kecil. Namanya disebut keajaiban bukti terputus. Atau masih melihat keajaiban aneh. Apakah disudah hidup kembali? Jam berapa pengecekan nilai? Apakah saya yang gemuk pada pukul 10 akan gugup atau tidak? Apakah ini menegangkan atau tidak? Saya pergi. Kembali ke pembicaraan Ah Fei. Apakah kamu sudah membuat janji dengan tentang cara menunaikan taruhan? Saya terkejut sejenak. Ya. Belum ada janji. Saat saya sedang berpikir, ponsel bergetar. Itu dari, hanya senyuman ringan. Pada pukul 10 pagi, di gerbang sekolah, kami akan mengumumkan nilai bersama. Saya di depan, tidak ada yang bisa lari. Saya menatap layar dan menghela napas dalam. Dengan satu napas, rasanya seperti menghadapi situasi secara langsung. Saya menjawab dengan baik. Bagaimanapun, tubuhku seperti pisau, memendekkan kepala juga satu tebasan, 18 tahun lagi, semuanya baik. Saya beranjak dari tempat tidur dengan malas. Mandi, bersihkan, makan. Setiap waktu saya membuat bubur juara daerah kutub. Rasanya seperti terakhir kali sebelum naik ke Guillotine. Namanya masih ada setengah jam. Saya meluncur melewatinya. Pagi musim panas di gerbang sekolah. Cahaya matahari sudah agak menyilaukan. Gerbang sekolah terasa sepi. Hanya ada beberapa kakek yang berolahraga pagi. Saya mencari tempat di bawah naungan pohon. Bersandar pada dinding. Hatinya berdebar-debar. Jam 9.55 menit. Sebuah taksi online berwarna putih berhenti di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka dan Bai Wei turun dari kendaraan. Dia hari ini mengenakan gaun berwarna kuning pucat. Rambut panjang terurai di bahunya. Tidak ada angin sepoi-sepoi yang bertiup. Bawahan gaun dan helai rambutnya berayun bersama. Sangat mirip dengan tokoh utama dalam film. Dia juga melihatku. Langsung berjalan ke arahku. Wajahnya tanpa ekspresi. Namun di matanya tersembunyi sedikit kepura-puraan. Perasaan bangga dan gugup yang tak henti-hentinya muncul. Dia yang pertama membuka mulut. Aku mengangguk. Kita berdua berdiri begitu. Tidak ada yang berkata lagi. Udara dipenuhi suasana canggung dan tegang. Waktu berlalu menit demi menit. Detak jantungku semakin cepat. Telapak tangan mulai berkeringat. Akhirnya jam 10. Bai Wei mengeluarkan ponsel dan menatapku sebentar. Sudah siap? Aku mengangguk. Lalu membuka kunci layar ponsel. Membuka situs pengecekan. Aku menghitung 1, 2, 3 dan menekan tombol cek bersama. Dia berkata, baik. Suara dia sedikit bergetar. Mengungkapkan kegelisahan dalam hatinya. Ternyata dia juga bisa gugup. Hatiku tiba-tiba terasa sedikit tenang. 2. Aku memasukkan nomor ujian dan kata sandi. 3. Kami berdua menekan tombol cek secara bersamaan. Halaman mulai memuat momen getaran yang berputar itu. Bagiku, itu sangat mirip roda keberuntungan. Apakah itu surga atau neraka? Akan segera terungkap. Lingkaran yang berputar berlangsung selama lebih dari 10 detik. Aku merasa seolah telah melewati 1 abad. Akhirnya halaman muncul tiba-tiba. Muncul deretan mata pelajaran dan skor yang jelas di depan mata. Bahasa Mandarin 132. Matematika 140. Bahasa Inggris 144, Ilmu Pengetahuan Umum 295. Jumlah total 711. Aku melihat angka 711 itu.
Seluruh diriku menjadi bodoh. Bagaimana 711 bisa menjadi 711? Bukankah aku memperkirakan 699? Bahkan jika ditambahkan 6 poin yang terlupakan itu. Soal fisika pun hanya menjadi 705. Dari mana 6 poin tambahan itu? Apakah itu jatuh dari langit? Aku mengucek mata dengan kuat. Lalu melihatnya sekali lagi. Tidak salah. Itu memang 711. Seluruh diriku terasa seperti ditimpa kejutan besar sehingga otak menjadi kosong. Hanya bisa tersenyum bodoh dengan mulut terbuka. Aku menang, sungguh aku menang. Yu Bai menambahkan 10 poin. Jumlah total menjadi 708. Aku yang 711 lebih tinggi darinya tepat 3 poin. Apa artinya ini? Artinya aku tidak hanya tidak perlu menjadi beban baginya. Tetapi aku juga dengan cepat menoleh ke arah Yu Bai Wei di sampingku. Ekspresinya bahkan lebih dramatis daripadaku. Dia memegang ponsel dengan wajah kosong. Matanya terbelalak seperti lonceng tembaga. Mulutnya sedikit terbuka. Seakan-akan melihat makhluk luar angkasa. Di layar ponsel, skornya juga muncul. Jumlah total 708. Seperti yang dikatakan Lao Wang. Perkiraan skorannya ditambah 10 poin tambahan. Tidak selisih 1 poin. Sayangnya dia bertemu dengan aku, pria yang ceat ini. Udara begitu sunyi seperti mati. Hanya suara dedaunan yang berdesir oleh angin. Setelah cukup lama, Yu Bai Wei baru tampak hidup kembali. Dia dengan tidak percaya menatap ponselnya. Lalu melihat ponselku. Berulang-ulang melihatnya beberapa kali. Tidak mungkin. Dia bergumam. Suaranya dipenuhi kebingungan dan ketidakpuasan. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 711 poin? Bukankah kamu memperkirakan 699? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatapku dengan tajam. Tatapannya seolah menanyai seorang narapidana. Aku melihat dia dengan penampilan yang hampir menangis karena terburu-buru. Sedikit rasa puas di dalam hati. Tiba-tiba berubah menjadi rasa pedih hati. Tapi aku tetap menahan tawa. Aku membersihkan tenggorokan. Itu agak memalukan. Mungkin saat aku memperkirakan nilai, aku lebih suka disebut rendah hati. Rendah hati membuat nada Bai Wei berubah. Itu namanya rendah hati. Itu namanya penipuan. Dia marah sampai wajahnya menjadi putih. Shen Nian-an. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Kamu sudah lama tahu kamu bisa mendapatkan nilai setinggi ini. Sengaja memberi nilai rendah untuk menjebak aku. Aku cepat-cepat menggerakkan tangan. Demi hati nurani semesta. Aku memang cantik. Aku memang punya soal besar. Lupa menghitung poin satu soal besar. Bisa selisih 12 poin. Dia jelas tidak percaya. Aku juga sangat bingung. Aku cepat-cepat membuka detail nilai ilmu pengetahuan alam. Lalu aku melihat bagian fisika. Soal besar terakhir nilai penuh. Bukan 6 poin. Tapi 12 poin. Dan aku mendapat nilai penuh. Astaga. Aku ingat jelas saat ujian simulasi. Tipe soal serupa pada pertanyaan terakhir hanya sekitar 6 poin. Kenapa di ujian masuknya jadi 2 kali lipat? Apakah tahun ini ada reformasi tipe soal? Aku menaruh ponsel di depannya. Lihat sendiri, aku memang tidak menipumu. Soal ini memang bernilai 12 poin. Yu Bai Wei mendekat dan melihat sekilas. Seluruh dirinya menjadi lesu. Fakta terletak di depan mata. Tidak bisa membuatnya tidak percaya. Dia menunduk dan tidak berkata lagi. Bulu mata panjang menggantung. Menutupi emosi di dalam mata. Penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Aku merasa agak tidak enak hati. Meskipun menang terasa sangat menyenangkan. Tapi melihat dia begitu kecewa. Aku juga merasa tidak enak. Itu, aku baru saja ingin mengucapkan sesuatu untuk menghiburnya. Misalnya, kalau tidak, cukup batalkan perjanjian taruhan. Atau sebenarnya, saya juga cukup bersedia menjadi beban bagimu. Akhirnya dia tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Matanya merah-merah. Shen Mianan. Jangan pikir kamu sudah menang. Dia menggigit giginya dan berkata satu persatu. Perjanjian taruhan masih berlaku. Aku, Yu Baiwei, bersedia kalah jika bertaruh. Aku terdiam saat itu. Melihat wajah kecilnya yang keras kepala dan mata yang memerah. Seluruh kata-kata penghibur dalam perutku. Semua tersumbat di tenggorokan. Dia memang serius. Atau lebih baik batalkan saja. Aku menggaruk kepalaku. Dengan agak canggung berkata itu hanya lelucon. Tidak perlu dianggap serius. Siapa yang mengolok-olokmu? Yu Baiwei menatapku tajam. Dengan aura mengamuk. Shen Mianan, kamu meremehkan aku. Apakah kamu merasa aku tidak bisa kalah? Tidak, tidak. Tidak sama sekali, aku cepat-cepat mengangkat tangan. Nyonya tua ini bagaimana? Masih marah? Dia menarik napas dalam-dalam. Seperti telah membuat keputusan besar. Dia melangkah maju satu langkah. Jarak antara kami berdua langsung menyusut menjadi setengah langkah. Aku bahkan bisa mencium aroma sampo ringan di rambutnya. Hatiku yang tidak berdaya kembali berdebar kencang. Menurut kesepakatan, dia menggigitku. Tatapannya agak melayang. Tidak berani menatapku. Di pipinya juga muncul kemerahan. Dua awan merah yang mencurigakan, aku lebih rendah 3 poin darimu. Jadi dia berhenti sejenak. Suara kecil seperti nyamuk, berkata kamu boleh menciumku 1 kali. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia seakan menghabiskan semua keberanian. Menutup matanya dengan cepat. Seringkali bulu matanya bergetar tegang. Dengan rupa seperti Renjun menginjak sepatu. Aku melihat penampilannya itu. Rasanya seluruh darahku naik ke kepala. Kebahagiaan ini datangnya terlalu tiba-tiba, ya. Sinar matahari menembus celah-celah daun. Cahaya lembut menyinari wajahnya. Kulitnya sangat putih. Di bawah sinar matahari hampir transparan. Bisa terlihat bulu halus yang kecil. Bibirnya berwarna merah muda lembut. Karena gugup, ia mengerutkan bibir sedikit. Saya menelan air liur. Merasa tenggorokan kering sampai hampir pecah. Akalku memberitahu saya. Saat ini seharusnya bersikap lebih gentleman. Katakan saja, lupakan. Lalu berbalik dengan anggun dan pergi. Namun setan kecil di mulutku berteriak gila di telingaku. Tertawalah. Masih menunggu apa? Ini kan Yu Baiwei. Cium sekali. Sepanjang hidup ini jadi lurus. Hatiku secara alami berperang selama 3 detik. Akhirnya perasaan mengalahkan akal. Sial, sopan santun gentleman. Aku menghirup napas dalam-dalam. Perlahan-lahan mendekatinya. Jantungku berdetak seolah akan melompat keluar dari tenggorokanku. Semakin dekat, semakin dekat. Aku bahkan dapat merasakan napasnya yang hangat. Menyentuh wajahku dengan lembut. Saat bibir kita hampir bersentuhan pada saat itu. Yu Baiwei tiba-tiba membuka matanya. Di matanya melintas sekilas cahaya kecil, dan lain-lain. Dia mengulurkan telunjuknya dan menepuk bibirku. Gerakannya cepat dan tepat. Seluruh tubuhku menjadi kaku. Kamu, kenapa? Aku agak agresif. Pipi Yu Baiwei membentuk lengkungan cantik yang tipis. Dia berkedip. Bulu mata panjang. Seperti 2 kipas kecil. Siapa bilang cium harus selalu bibir bertemu? Dia mengangkat jari yang pernah ku sentuh. Menggoyangkannya di depan mataku. Kamu mencium tanganku. Aku lagi pakai jari ini menyentuh bibirku. Bulatkan saja, itu juga berarti kamu menciumku. Setelah selesai mengucapkan perjanjian taruhan. Dia seperti seekor rubah kecil yang berhasil. Dia membuat wajah lucu ke arahku. Lalu berbalik dan berlari. Meninggalkan aku sendirian dalam kekacauan di angin. Aku sialan terjebak dalam trik. Aku mengangkat tangan dan menyentuh bibirku. Lalu melihat kembali bayangannya yang berlari cepat. Gaun kuning menggoreskan lengkungan indah di angin. Aku tak tahu harus menangis atau tertawa.
Bagaimana otak gadis ini tumbuh? Operasi nakal seperti ini bisa terpikir. Meskipun tidak benar-benar terpesona. Tapi entah kenapa hatiku tidak justru merasa kehilangan. Justru terasa agak manis. Beberapa hari berikutnya, aku terasa agak tidak berada di dunia. Pikiran selalu tidak terkendali. Mengingat kembali adegan di gerbang sekolah hari itu. Senyum licik. Dan bibirnya yang terangkat saat ia berbalik berlari. Seperti gerakan lambat dalam film. Terulang-ulang dalam pikiranku, sahabat. Tahu. Aku hampir tertawa sampai mati saat itu. Aku hanya bisa bilang kamu masih terlalu muda. Mengenai trik. Kamu jauh lebih buruk daripada. Namun dengan marah dia meliriknya sekali. Aku tidak mengerti apa-apa. Itu disebut emosi. Meskipun begitu. Tapi hatiku masih agak tidak puas. Aku begitu saja dibohongi olehnya. Jika tersebar. Kemana muka? Tidak bisa. Tidak ada cara untuk memulihkan situasi. Tapi taruhan sudah selesai. Apalagi yang bisa aku gunakan sebagai alasan? Aku sedang bingung. Ponsel. Kupikirkan, kuambil dan melihat. Ternyata pesan dari. Membuat hatiku senang. Tapi di luar harus tetap bersikap dingin. Aku menunggu 5 menit baru perlahan membalas dengan sebuah kepada. Apakah kamu ada waktu akhir pekan? Hatiku bersuka cita. Tapi tangan yang mengetik sangat jujur. Kenapa aku ingin mengajakku makan? Minta maaf kepada By Wei. Kamu pikir itu indah? Kepada By Wei. Aku menemukan escape room yang luar biasa. Mau tidak pergi bersama dengan tema horor? Escape room atau tema horor? Di kepalaku langsung terbayang. By Wei berteriak ketakutan. Adegan dia melompat ke pelukku. Hehehe. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Aku menahan kegembiraan. Berpura-pura bersikap sopan menjawab. Aku akan pertimbangkan dulu. Apakah By Wei datang atau tidak? Aku akan cari orang lain. Aku panik. Jangan-jangan, aku kirim alamatku, By Wei kirim alamat dan waktu. Diikuti dengan gerakan oke. Meletakkan ponsel. Aku hampir melompat dari tempat tidur. Ini bukan sekadar mengantuk. Ada yang kirim bantal. By Wei, oh By Wei. Kamu pikir kamu licik? Aku bisa santai tanpa khawatir. Kali ini aku akan tunjukkan apa artinya serigala tersembunyi masuk rumah. Pada hari akhir pekan itu, aku khusus merapikan kaos t-shirt baruku. Membuat gaya rambut yang kupikir keren. Dan diam-diam menyemprot sedikit parfum ayahku. Ternyata begitu keluar rumah, ibuku langsung mencium baunya. Anakku. Kamu mau pergi kencan ya? Wajahku memerah di pertemuan teman sekelas. Ibuku menatap dengan ekspresi, aku tidak percaya padamu. Dia mengeluarkan beberapa uang merah dari dompet dan menaruhnya ke tanganku. Jangan menghemat uang untuk ibu. Jika suka, ambil inisiatif. Aku memegang uang. Hatiku terasa hangat. Sampai di pintu escape room yang dijanjikan. By Wei sudah ada di sana. Dia hari ini berpakaian santai. Kaos putih dengan celana pendek denim. Sepasang sepatu kanvas di kakinya. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda tinggi. Terlihat muda dan berwibawa. Melihatku. Dia melambaikan tangan padaku. Cukup tepat waktu. Saat itu kami berdua berjalan beriringan masuk. Aku diam-diam menghirup napas dalam. Hari ini tidak mencium bau di bawah kaki itu. Hanya aroma segar gadis. Tema ruangan tersembunyi disebut Rumah Sakit Sunyi. Hanya mendengar namanya saja sudah cukup menakutkan, saat staf menjelaskan aturan kepada kami. Aku diam-diam mengamati Yu By Wei. Dia mendengarkan dengan sangat serius. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Tidak terlihat apakah dia takut atau tidak. Gadis ini mentalnya kuat, ya. Tidak lama kemudian. Permainan dimulai. Kami dipasangi penutup mata.
Dimasukkan ke dalam sebuah pintu ruangan yang gelap gulita. Di belakang, terdengar suara keras, penutup mata dikunci dan ditutup. Saat dilepas, sebuah aroma dingin lembab menyerbu wajah. Cahaya di dalam ruangan sangat gelap. Hanya bisa samar-samar melihat kontur di sekeliling. Seperti sebuah ruang perawatan yang ditinggalkan. Kulit mengelupas dalam lembaran besar. Di sudut masih ada sebuah tempat tidur yang ditutup dengan tulang putih. Dari speaker terdengar suara listrik yang terputus-putus dan tangisan wanita. Suasana langsung menjadi tegang. "Hei!" Aku berbisik satu kalimat. Suara Yu Baiwei di sini terdengar dari sebelah kiri saya. Dekat sekali dengan saya. Suaranya sangat tenang. Tidak terdengar sedikit ketakutan. Aku agak kecewa. Tampaknya membuatnya takut sampai wajah memucat tidak semudah itu. Kami mulai mencari petunjuk masing-masing. Ruangan tidak besar. Tapi properti dibuat sangat realistis. Pisau operasi berkarat dengan kain perban berlumuran darah tak dikenal. Ada juga sebuah buku rekam medis yang ditulis secara ceroboh. Aku sambil membolak-balik buku rekam medis. Sambil mengamati Yu Baiwei dengan pandangan sekilas. Dia sedang berjongkok di depan tempat tidur yang ditutup kain putih itu. Seakan sedang meneliti sesuatu. Tiba-tiba, lampu di dalam ruangan berkedip sebentar. Mati seluruh ruangan. Seketika terperangkap dalam kegelapan pekat yang tidak dapat dilihat. Sementara itu, suara tangisan di speaker berubah menjadi teriakan mengerikan. XML. Translate_text. Sebuah teriakan singkat. Datang dari arah Yu Baiwei. Sesaat kemudian aku merasakan sebuah tubuh lembut menabrak dadaku dengan keras. Di dalam gelap, aku bisa merasakan dengan jelas guncangan tubuhnya dan detak jantungnya yang cepat. Seluruh tubuhnya menempel di dadaku. Aku menggenggam erat-erat diriku. Dadaku. Aku mengakui hatiku berdebar-debar dengan memalukan. Baru saja aku mengeluh bahwa dia memiliki kualitas hati yang baik. Sekarang aku hanya ingin menambah rasa cemburu pada NPC ini. Jangan takut. Aku di sini, aku menurunkan suara dan berkata di telinganya. Suaraku tampaknya memberi sedikit penghiburan padanya. Dia mengendurkan sedikit tekanan pada lenganku. Namun tetap masih berusaha keluar dari pelukan. Barusan itu apa? Suaranya berisi tangisan. Tidak apa-apa. Semua hanya NPC palsu saja. Aku menghiburnya dengan kata-kata. Di dalam hati, aku sudah sangat bahagia. Cahaya lampu kembali berkedip dan menyala. Aku menunduk dan melihat Yu Baiwei menempelkan wajahnya di dadaku. Menyentuh ekor kuda panjang sampai terasa gatal di daguku. Dia tampaknya menyadari juga. Posisinya agak berbeda. Wajahnya langsung memerah. Cepat-cepat keluar dari pelukanku. Maaf. Aku tidak sengaja. Dia menunduk dan tak berani menatapku. Tidak apa-apa. Aku menahan tawa. Berpura-pura menjadi seorang gentleman. Bagi gadis, takut itu wajar. Dia tidak berkata. Hanya telinga merah. Mampu meneteskan darah untuk menangkap kekuatan lenganku. Yu Baiwei seolah-olah berubah menjadi orang lain. Akhirnya, di bawah kepemimpinan saya yang bijaksana dan perkasa, kami berhasil sampai ke ruangan terakhir tanpa bahaya. Penataan ruangan ini seperti kantor dekan. Kata sandi yang tidak penting tersembunyi di laci terkunci pada meja kerja. Dan kunci, menurut petunjuk, berada di dalam tubuh boneka beruang Teddy setinggi 1,5 orang. Beruang Teddy itu duduk di kursi sudut. Matanya berupa 2 kancing hitam seperti lubang. Tersenyum lebar dengan cara yang sangat aneh. Jika di perutnya, harus memasukkan tangan untuk mencuri. Saya berkata, Yu Baiwei melirik beruang itu, wajahnya memucat. Aku tidak berani, tidak apa-apa. Aku maju dengan berani. Dengan sikap berani dan penuh kebaikan. Sebenarnya hatiku juga merinding. Selalu merasa beruang ini akan hidup kembali dalam sekejap. Menggigitku. Aku memasukkan tangan ke dalam beruang Teddy.
meraba dalam kapas di perutnya dengan cemas. Saat aku menyentuh sebuah kunci dingin, kepala beruang tadi itu tiba-tiba berputar 180 derajat tanpa peringatan. Mata kancing hitam menatapku dengan tajam. Dan suara mengerikan sekaligus terdengar dari speaker. Astaga! Meskipun aku sudah bersiap mental, tetap saja terkejut hingga jiwaku melayang. Dengan cepat menarik tangan keluar. Di belakang, Yu Baiwei mengeluarkan teriakan yang sangat menyayat. Kemudian dia melakukan tindakan yang tak terduga bagiku. Dia seperti kelinci yang ketakutan. Bukannya menghindar ke belakangku, melainkan langsung dari belakang memeluk pinggangku. Wajah menempel erat di punggungku. Aku seluruhnya membeku. Apakah ini disebut pelukan penuh? Meskipun ada 2 lapis pakaian, tapi aku masih jelas merasakan kelembutan di dadanya serta detak jantung yang kencang. Wajahku terasa sakit seketika. Lebih merah daripada Yu Baiwei tadi. Selesai. Sekarang detak jantungku melambat. Aku merasa punggungku seakan ada aliran listrik menyebar, membuatnya kesemutan dan gatal. Yu Baiwei. Seluruh tubuhnya menempel padaku. Gemetar, Shen Mianan, beruang itu. Suaranya bergetar. Dengan nada menangis, membuat hatiku meleleh. Aku membersihkan tenggorokanku. Berusaha membuat suaraku terdengar lebih tenang. Jangan takut. Semua hanyalah tipuan. Aku sambil berkata. Sambil menggunakan yang tidak dipeluknya. Tangan mengambil kunci yang baru saja disentuh dari perut beruang. Melihat kunci sudah di tangan, aku menggoyangkan kunci di tanganku. Baru kemudian dia dengan hati-hati mengeluarkan kepalanya yang kecil dari belakangku. Melihat kunci, dia menghela napas lega. Tapi masih belum melepaskan. Memeluk tanganku. Cepat pergi buka kunci. Dia mendesak. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kakak, kamu memelukku begitu. Bagaimana aku bisa pergi? Dia baru menyadari. Wajahnya memerah. Melepaskan tangan seperti tersengat listrik. Aku berbalik. Melihat dia menunduk. Jari-jari kedua tangannya berada di depan tubuhnya. Berputar-putar kebingungan. Wajahnya merah seperti apel matang. Ketakutan tadi sepertinya berubah menjadi rasa malu. Aku tertawa dalam hati. Dengan kunci di tangan, aku berjalan ke meja kerja. Membuka laci. Di dalam laci ada sebuah kartu. Di atasnya tertulis serangkaian angka. Mungkin itu kode pintu utama. Aku mengambil kartu dan berjalan ke kunci kode di pintu. Masukkan angka, terdengar klik. Pintunya terbuka. Cahaya terang di luar masuk. Mengusir semua kegelapan dan teror di dalam ruangan. Petugas datang. Tersenyum memberi selamat. Menghela napas panjang. Seluruh tubuhku menjadi rileks. Dia menepuk dadanya. Berbisik pelan satu kalimat. Aku hampir mati ketakutan. Aku melihatnya dengan ekspresi masih gemetar. Tidak dapat menahan tawa dan tertawa. Kepada temannya, Yu Baiwei. Tak sangka kamu begitu penakut. Dia mengangkat kepala dan menatapku tajam. Pipinya menggelembung. Jangan kamu urus begitu. Tidak hanya tidak berbahaya, malah agak imut. Keluar dari ruangan rahasia. Sudah senja. Matahari terbenam mewarnai langit menjadi oranye kemerahan. Kami berdua berjalan beriringan di trotoar. Tidak ada yang berkata apa-apa. Namun suasananya ketika bersatu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan dan ketegangan sebelumnya. Ada nuansa ambigu yang sulit dijelaskan. Itu masih dia yang pertama memecahkan keheningan. Terima kasih hari ini. Dia berkata dengan suara lembut. Terima kasih apa yang kamu ucapkan. Aku menatapmu sampai selesai. Aku sengaja menggoda dia. Bukan. Dia menggelengkan kepala. Berhenti melangkah. Berbalik menatapku. Sinar senja menutupi sisi wajahnya dengan lapisan cahaya lembut. Maka tatapannya sangat serius.
Terima kasih telah melindungi aku saat aku takut. Aku merasa agak malu dilihatnya. Menggaruk-garuk kepalaku. Tidak apa-apa. Itu seharusnya sebagai balasan. Aku akan traktir kamu makan. Dia berkata, baiklah. Aku tanpa ragu setuju. Tidak murah, brengsek. Sepertinya dia sudah lama memikirkan obatnya. Membawa aku berkelok-kelok masuk ke sebuah gang kecil. Di dalam gang terdapat sebuah warung bakar yang tampak tidak mencolok. Ukuran tokonya tidak besar. Namun suara orang ramai berdesakan. Penuh dengan aroma api dan makanan. Di sini aku agak terkejut. Aku pikir Dewi seperti dia akan membawaku ke restoran barat mewah. Benar. Di sini dia tersenyum padaku. Matanya melengkung seperti sabit bulan. Jangan menilai toko kecil. Rasanya memang luar biasa. Dia bukan peri yang tidak makan makanan duniawi. Dia juga memiliki suka, duka, marah, dan bahagia sendiri. Perasaan ini sangat aneh. Saya sepertinya melihat sesuatu yang lebih nyata. Yang lebih hidup. Saat kami hampir selesai makan. Tiba-tiba meletakkan perahu di tangannya dan menengok rumah. Saya dengan serius bertanya kepada Shen Yan'an. Kamu berencana masuk universitas mana? Saya terdiam sejenak. Belum memutuskan. Mungkin hanya universitas lokal saja. A juga merupakan bar yang cukup bagus. Dekat dari rumah saya. Orang tua saya juga berharap saya masuk ke sana. A lebih besar daripada. Ia mengangguk sambil berpikir. Lalu aku menanyakan balik padanya, ia ragu sejenak. Baru mengatakan bahwa aku mungkin akan pergi ke Beijing. Hatiku berdebar sejenak. Itu berarti akan jauh sekali dariku. Aku lebih suka suasana di sana. Dia berkata. Aku tiba-tiba tidak lagi mengangguk untuk makan. Membayangkan setelah semester baru dimulai. Kita akan terpisah lebih dari 1000 kilometer. Hatiku terasa sesak. Apakah nanti akan sangat sulit untuk bertemu lagi? Aku dengan susah payah mendekatkan jarak itu sedikit dengan dia. Apakah harus berhenti tiba-tiba karena jarak jauh? Kenapa tidak makan lagi? Dia menatapku lama. Tidak ada respon. Tanya. Sudah kenyang. Aku memaksakan senyum. Suasana tiba-tiba menjadi agak menekan. Tampaknya dia juga menyadari perubahan emosiku. Dia menggigit bibirnya. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya tidak mengucapkannya. Setelah makan, kami berdua berjalan diam-diam pulang ke rumah. Angin malam musim panas membawa sedikit kesejukan. Lampu jalan memanjang bayangan kami sangat panjang. Sampai ke persimpangan, kami harus berpisah. Aku sampai di rumah. Dia menunjuk ke kompleks rumah di sebelah. Aku mengangguk. Dia berbalik dan melangkah 2 langkah. Lalu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh kembali. Menatapku. Cahaya lampu jalan. Dalam matanya pecah menjadi sungai bintang. Shen Yan'an memberitahu saya saat mengisi pilihan jurusan. Baik. Dia tersenyum padaku. Lalu berbalik dan berlari masuk ke kompleks perumahan.
Aku berdiri di tempat. Menatap bayangannya menghilang. Di dalam kegelapan. Hati dipenuhi campuran rasa. Apa maksud kata terakhirnya? Apakah itu sekadar perpisahan antar teman sekelas? Atau dia juga memiliki sedikit rasa enggan terhadapku? Aku tak berani berpikir. Aku takut aku terlalu memikirkan hari mengisi pilihan jurusan. Cuacanya pengap. Seperti akan turun hujan deras. Dia duduk di depan komputer. Menatap layar yang penuh dengan daftar sekolah dan jurusan. Kepalanya terasa 2 kali lebih berat. Ibuku di samping menyiapkan kipas untukku. Terus menggumam di mulutnya. Anak itu dekat rumah. Ibu masih bisa setiap hari membuatkanmu makanan enak. Jurusan ilmu komputer yang besar. Peringkat pertama di seluruh negeri. Lulus. Tidak perlu khawatir mencari pekerjaan. Ayahku di sisi lain sedang menyeduh teh. Wajahnya serius. Anak laki-laki harus punya ambisi. Apakah beberapa universitas top di Beijing juga bisa dikejar? Aku tidak menangkap satu kata pun. Di kepalaku hanya ada kata dari Yu Baiwei saat memberitahu mengisi pilihan jurusan. Haruskah aku memberitahu dia? Kalau memberitahunya, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan meninggalkan niat pergi ke Beijing demiku? Jangan bodoh. Shen Nianan. Aku tertawa sinis. Ragu berulang kali. Aku tetap membuka profil Yu Baiwei. Aku bersiap mendaftar ke universitas besar. Setelah mengirimnya, aku menyesal. Rasanya seperti tahanan yang menunggu vonis. Baik. Sudah begitu lama hingga saya mengira dia tidak akan membalas ponselnya. Baru bergetar sebentar, Yu Baiwei. Oh. Hanya satu kata. Saya merasakan seember air dingin mengalir dari atas kepala. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Orang itu sama sekali tidak peduli. Saya merasakan dalam hati saya kehilangan. Menyuruhkan diri, saya bersiap mengisi kode besar di lembar pilihan. Saat itu, ponsel bergetar lagi. Masih Yu Baiwei, bagaimana dengan Universitas Pos dan Telekomunikasi di sebelahnya? Saya terkejut. Ah. Bukankah itu bio? Teknik komunikasi adalah jurusan unggulan. Garis nilai juga tidak rendah. Namun dibandingkan dengan dana besar itu masih selisih 1 tingkat. Dia menanyakan untuk apa ini? Saya belum mengerti. Pesan berikutnya darinya muncul lagi. Yu Baiwei sudah memeriksa. Skor saya untuk jurusan unggulan seharusnya sudah stabil. Jantung saya tiba-tiba melewatkan 1 detak. Saya mengetik baris berikutnya dengan tangan gemetar. Bukankah kamu ingin pergi ke Beijing? Yu Baiwei, apa yang baik di Beijing? Udara tidak bagus. Orang-orangnya banyak di Yu Baiwei. Selain itu, saya agak pusing di Yu Baiwei. Yang terpenting, dia mengirimkan sebuah elipsis. Membuat selera saya terangsang. Saya menatap layar dengan intens. Sampai lupa bernapas. Selama 1 menit penuh. Barulah dia mengirimkan bagian kedua kalimat. Yu Baiwei. Taruhan kita belum selesai sepenuhnya. Saya kebingungan. Apa maksud saya? Bukankah sudah selesai lama? Yu Baiwei. Siapa yang bilang? Kamu 3 poin lebih tinggi dariku, beri ciuman. Tapi kamu lupa masih ada 1 syarat tambahan. Syarat tambahan? Saya berusaha mengingat. Sepertinya begitu. Saat itu saya terlalu bersemangat dan melupakan diri. Saya bertanya 1 kalimat. Kalau nilainya tinggi 4 poin. Lalu dia berkata, musim panas ini aku serahkan padamu. Astaga. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Saat itu saya pikir saya setidaknya lebih tinggi 7 poin darinya. Jadi saya tidak peduli dengan hasilnya. Ternyata hanya 3 poin lebih. Jadi klausul ini seharusnya tidak berlaku. Tapi saya hanya 3 poin lebih tinggi darimu. Yu Baiwei, tidak salah. Tapi apakah kamu melupakan permintaanku? Permintaan saya kepadamu, Yu Baiwei. Jika saya menang, saya ingin kamu melakukan 3 hal.
Benar. Tapi bukankah kamu kalah? Yu Baiwei, iya saya kalah. Tapi sekarang saya ingin menerapkan 3 permintaan itu padamu. Saya benar-benar kebingungan. Apa ini logika dewa lagi? Keluarga Jiji memberi permintaan kepada tetangga. Yu Baiwei, permintaan pertama saya adalah kamu harus memeluk Yu Baiwei yang besar. Permintaan kedua adalah kamu harus menemani saya menyelesaikan 2 permintaan sisanya untuk Yu Baiwei. Untuk permintaan ketiga, rahasiakan. Saya melihat baris demi baris teks di layar. Rasanya CPU saya hampir terbakar. Gadis ini tidak bermain sesuai aturan. Saya belum sempat mencerna informasi yang begitu banyak. Ayah saya tiba-tiba mendekat. Anakku lagi ngobrol sama siapa? Sudah mengisi pilihan jurusan dengan begitu semangat. Saya terkejut. Cepat-cepat menaruh ponsel di atas meja. Ibu akan segera baik-baik saja. Saya menarik napas dalam-dalam dan menatap kembali layar komputer. Pasti ada 2 sekolah yang dipisahkan satu jalan. Sudut mulut saya tak terkendali melengkung gila. Saya mengangkat mouse. Tanpa ragu, saya mengisi kode besar di kolom pilihan pertama. Lalu saya mengangkat ponsel. Membalas Yu Baiwei dengan 2 kata, deal. Setelah dia memastikan universitas. Hubungan saya dengan Yu Baiwei masuk ke dalam hubungan yang rumit, katanya. Kita pacar, kan? Tidak ada yang menantang, katanya. Kita teman, kan? Tapi terasa jauh lebih akrab daripada teman. Dia benar-benar mulai memberi perintah kepadaku. XML. Translate underscore text. Misalnya dia tiba-tiba mengirim pesan kepada saya Shen An. Dalam 10 menit saya harus minum yang Ziganlu dari kedai teh susu di bawah. Saya harus berlari turun dengan riang untuk membelinya. Contohnya lagi, dia akan berkata, ibu saya hari ini membuat terlalu banyak sup ayam. Tak bisa diminum habis. Datanglah membantu menyelesaikannya. Saya harus mencari alasan untuk menyelinap ke rumahnya dan makan gratis. Orang tuanya sebenarnya sangat ramah kepada saya. Mungkin karena Yu Baiwei sudah memberitahu mereka sebelumnya. Ibunya setiap kali melihat saya selalu tertawa lebar. Terus-menerus menambah makanan untuk saya. Menganggap saya seperti anaknya sendiri. Ayahnya agak lebih serius. Dia mengajak saya bermain catur. Saya pun menguji karakter dan kecerdasan. Tentu saja saya menggunakan segala cara. Menunjukkan diri lebih baik daripada siswa teladan sekalipun. Hari-hari yang terasa seperti perbudakan ini. Saya malah tidak merasa lelah. Justru saya menikmatinya. Karena ini adalah hak istimewa unik yang diberikan Yu Baiwei kepada saya. Saat liburan musim panas sudah setengah berlalu. Yu Baiwei akhirnya mengajukan permintaan keduanya. Itu adalah band favoritnya. Ayo. Sulit sekali menggelar tur di kota kami. Dia menyerahkan tugas drama ini kepada saya. Mengajak semua teman dan kerabat di sekitar saya. Menyetel lebih dari 10 alarm. Di gedung tiket, saya langsung bergegas dengan gila. Akhirnya melalui banyak rintangan. Setiap saat antriannya padat. Setelah berdesakan. Akhirnya saya berhasil mendapatkan 2 tiket. Tiket tribun yang cukup bagus. Saat saya mengirim tangkapan layar ke Yu Baiwei. Dia membalas dengan emotikon yang mengatakan, anak muda itu bagus. Saya membayangkan betapa lebar senyumannya. Pada hari konser turun hujan gerimis. Kami berdua memegang Pei. Setelah masuk, kami menemukan tempat duduk kami. Konser segera dimulai ketika musik yang familiar terdengar. Puluhan ribu orang di seluruh arena mengibarkan tongkat cahaya bersama-sama. Menyanyikan bersama dengan suara keras, perasaan itu. Sungguh sangat mengagumkan. Juga sangat bersemangat. Semua orang di panggung bersorak bersama pada wajahnya. Dengan senyum cerah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketika saya menyanyikan sebuah lagu cinta klasik. Suasana di tempat itu mencapai puncaknya. Vokalis utama menggonggong di atas panggung. Menyanyikan tentang cinta dan mengatakannya dengan keras. Pasangan-pasangan di sekitar mulai berpelukan dan berciuman.
Layar besar terus beralih menampilkan momen manis dari penonton. Saya diam-diam menatap mata Bai Wei. Dia juga sedang menatap saya. Pandangan kami bertemu di udara. Kegaduhan di sekitar seolah-olah menghilang pada saat itu. Yang saya dengar hanyalah detak jantung saya yang berirama seperti tulang rusuk. Matanya bersinar luar biasa di bawah lampu berwarna-warni. Seolah-olah menyimpan cahaya bintang seluruh alam semesta di dalamnya. Saya merasa akan tenggelam dalam lautan bintang miliknya. Dia menatap saya, sudut bibirnya perlahan membentuk senyum. Kemudian dia mendekat ke arah saya. Kata-kata terbang bersama angin malam. Membawa kehangatan khas akhir musim panas. Di dalam stadion. Gelombang nyanyian puluhan ribu orang hampir melubangi atap. Namun pada saat itu, di dunia saya, segala suara menghilang. Saya hanya bisa melihat cahaya yang terus membesar dari dan dia. Cahaya yang berkelip di matanya lebih gemerlap daripada cahaya bintang. Otak saya menjadi kosong. Sepenuhnya kehilangan kemampuan berpikir. Apa yang dia ingin lakukan? Apakah detak jantung saya berdegup begitu cepat hingga hampir meledak dari dada? Saat saya melamun, bibirnya yang lembut menyentuh pipi saya dengan lembut. Seperti capung menyentuh permukaan air. Sekali sentuh langsung terpecah. Namun seperti ada aliran listrik. Menyebar ke seluruh tubuh saya dalam sekejap. Seluruh diri saya terbebaskan. Dia mencium dia. Ternyata dia dengan sukarela mencium saya. Mundur kembali. Pipi merah seperti tomat matang. Hingga telinga pun terasa panas. Dia tidak berani menatapku, memutar kepalanya ke arahku. Berpura-pura sangat serius. Benar-benar mendengarkan. Namun bulu matanya yang bergetar lembut menggenggam bibirnya yang tegang. Mengungkapkan kegelisahan di dalam hati. Aku mengangkat tangan dengan hati-hati. Aku menyentuh tempat yang tadi diciumnya. Di sana sepertinya masih tersisa suhu dan kelembutan bibirnya. Sebuah kegembiraan yang tak terlukiskan. Muncul dari dasar hati. Seketika membanjiri semua indera saya. Aku menang dalam pertaruhan yang dimulai sejak ujian masuk perguruan tinggi. Aku benar-benar menang, Ibu. Aku tak bisa menahan diri, tersenyum lebar. Seperti orang bodoh. Di samping, Yu Baiwei melihat tingkah bodohku dengan pandangan sekilas. Wajahnya menjadi lebih merah. Menepukku dengan siku secara lembut. Tertawa. Apa tertawa? Tidak boleh tertawa. Suaranya mengandung sedikit nada cemberut. Terasa lembut dan halus. Tidak memiliki kekuatan menakutkan, malah aku tidak menahan diri. Justru tertawaku menjadi lebih riang. Aku berbisik ke telinganya. Dengan suara yang hanya kami berdua yang mendengar. Yu Baiwei. Kau melanggar aturan, ya? Dalam perjanjian taruhan, bisa dikatakan. Lalu terhenti sejenak. Membantah dengan suara pelan. Siapa bilang aku kalah? Aku mengangkat alis. Permintaan ketigaku belum dikatakan. Dia menoleh melihatku. Dengan tatapan yang licik. Sekarang aku resmi memberitahumu. Permintaan ketiga adalah dia sengaja berhenti sejenak. Membuatku semakin penasaran. Aku menahan napas. Menunggu keputusannya. Permintaan ketigaku adalah Shen Yan'an. Dia berkata dengan jelas, kata per kata. Kau harus menjadi pacarku. Dan dalam hidup ini tidak boleh menyesal. Setelah berkata, dia seolah mengerahkan seluruh tenaga. Dengan gugup menatapku. Menunggu jawabanku. Saat itu, keramaian di sekeliling semua. Semua cahaya dan bayangan menjadi latar belakangnya. Di mataku hanya tersisa dia saja dan matanya yang penuh harapan, kegugupan, dan keberanian. Aku tersenyum. Tersenyum tulus dari hati. Aku mengulurkan tangan dan dengan tatapan matanya, menggenggam tangannya erat. Tangannya sangat lembut. Dengan sedikit rasa dingin. Saat aku menggenggamnya, ia bergetar sedikit. Dia tidak melawan. Aku mengangkat tangannya ke depan kami berdua. Jari telunjuk kami saling mengunci erat. Kemudian aku menatap matanya. Dengan serius memberikannya jawabanku. Baiklah,
Konser ratuku selesai. Kerumunan menghilang seperti air pasang. Aku dan berpegangan tangan. Menyusuri kerumunan. Perlahan-lahan berjalan keluar. Hujan sudah berhenti. Udara dipenuhi aroma segar rumput setelah hujan. Kami berdua tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam menikmati manisnya momen yang hanya milik kami. Hangatnya suhu yang terasa di telapak tangan sungguh nyata dan menghangatkan. Aku merasa seperti berjalan di atas awan. Setiap langkah terasa ringan saat berjalan ke lapangan di luar arena. Kerumunan perlahan menghilang. Tiba-tiba berhenti. Ada apa? Aku bertanya, dia tidak menjawab. Hanya berdiri di ujung jari kakinya untuk merapikanku. Kerah pakaian yang basah oleh hujan. Gerakannya sangat lembut. Tatapannya sangat fokus. Cahaya lampu jalan yang lembut menyinari sisi wajahnya. Bulu mata panjangnya seperti dua sikat kecil yang mengusap lembut hatiku. Aku merasa napasku hampir berhenti. Baiklah. Dia merapikan dirinya, puas, dan menepuk bahuku. Aku menatap wajahnya yang begitu dekat. Secara tak terduga, aku bertanya. Taruhan? Apakah kamu sudah merencanakannya sejak awal? Dari memperkirakan nilai hingga bertaruh. Lalu ke penambahan poin selanjutnya. Setiap langkah terasa seperti jebakan yang dirancangnya dengan cermat. Dan aku adalah kelinci bodoh yang rela terjun ke dalamnya. Mendengar pertanyaanku, dia terdiam sejenak. Lalu matanya yang cantik melengkung menjadi 2 bulan sabit. Dia tidak menjawab secara langsung. Melainkan membalas pertanyaanku. Coba tebas sikapnya yang nakal dan licik itu. Sekali langsung mengingatkan aku pada saat kami di ruang rahasia. Dia memeluk gadis yang gemetar itu. Tampaknya dia bukan hanya kelinci putih saja. Melainkan juga seekor rubah kecil yang suka berpura-pura lemah. Aku tidak menanyainya lagi. Karena jawabannya sudah tidak penting lagi. Yang penting saat ini dia ada di sampingku. Kami resmi menjadi pasangan pacar. Ayo pergi. Aku mengantarmu pulang. Aku menggenggam tangannya. Lanjut berjalan ke depan, Shen Nian-an. Dia tiba-tiba berteriak lagi. Aku. Lalu apa lagi, Yang Mulia Ratuku? Aku tersenyum sambil menoleh. Dia menatapku. Dengan tatapan berkilau. Kami belum menyelesaikan taruhan itu, aku terkejut. Kenapa masih belum selesai? Kamu lebih tinggi 3 poin dariku, berikan 1 ciuman. Dia dibandingkan di konser. Aku mencium pipimu. Dia terdiam sejenak. Pipi matanya mulai memerah. Itu tidak dihitung. Semakin dia berbicara, suaranya semakin pelan. Tetapi kalimat terbalik seharusnya adalah kamu mencium. Barulah aku mengerti diriku. Melihat sikapnya yang malu sekaligus serius itu. Detak jantungku kembali tak terkendali. Ya ampun. Gadis ini terlalu pandai menggoda, ya. Siapa yang bisa menahan ini? Aku merasa tenggorokanku sangat kering. Orang-orang di alun-alun hampir semua sudah pergi. Hanya kami berdua yang berdiri di tengah alun-alun yang luas. Lampu jalan di kejauhan memancarkan cahaya kuning redup. Menarik bayangan kami menjadi panjang dan terjalin bersama. Yu Baiwei menundukkan kepalanya. Tidak berani melihatku, jari-jarinya gelisah mengoyak ujung bajunya. Penampilannya seolah dia menutupi suaranya. Dia menghirup napas dalam. Berusaha menenangkan hatinya yang hampir meledak. Kemudian aku memegang tangannya dan berjalan ke tepi alun-alun. Di bawah bayangan sebaris pohon osmanthus. Cahaya di sini menjadi lebih redup. Dapat membantu menutupi sedikit rasa malu pada Bai Wei. Aku memanggil namanya. Suaraku agak serak. Dia mengangguk pelan. Membungkuk lebih rendah. Aku mengulurkan tangan lain. Dengan lembut mengangkat dagunya. Memaksa dia menatapku. Wajahnya di bawah cahaya redup. Masih merah seperti akan meneteskan darah. Bulu matanya yang panjang seperti kupu-kupu yang ketakutan. Sayapnya terus gemetar. Jika mau bertaruh, harus siap kalah. Aku menatap matanya. Kata demi kata ku ucapkan. Sekarang aku akan mengambil hasil perburukanku.
Setelah selesai berkata, aku tidak lagi ragu. Aku menundukkan kepala. Perlahan-lahan mencium bibirnya yang berwarna merah muda. Tubuhnya jelas kaku sejenak. Namun kali ini, dia tidak menghindar, melainkan dengan canggung menutup matanya. Bibinya lebih lembut daripada yang kukira. Dan lebih manis. Dengan sentuhan segar rumput setelah hujan dan keharuman khas gadis muda. Ciuman ini sangat ringan dan lembut. Kami berdua tidak terkejut. Hanya dengan naluri kami canggung menjelajahinya. Tetapi perasaan yang terkandung di dalamnya lebih dalam daripada pelukan yang panas dan intens. Semuanya terasa tulus dan menghangatkan. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Kami baru terengah-engah berpisah. Wajah kedua orang itu memerah sampai tak teratur. Bai Wei bersandar di pangkuanku. Mengambil napas dalam-dalam tanpa berani mengangkat kepala. Aku memeluknya, merasakan tubuhnya yang hangat dan detak jantungnya yang cepat. Hatiku dipenuhi perasaan bahagia yang luar biasa. Manis berlimpah. Ternyata inilah perasaan suka pada seseorang. Asam manis. Seperti meminum seluruh botol dirinya. Energi khusus yang ia berikan kepadaku secara pribadi akan membuat ketagihan. Hai, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana aku melampaui batas? Aku tahu tapi tetap bertanya. Dia selama setengah hari tidak bisa mengungkapkan alasannya. Akhirnya hanya bisa menepuk dadaku dengan tidak terlalu ringan atau terlalu berat. Nah, kekuatan tidak berbeda dengan manja. Aku tersenyum sambil memegang tangannya dan meletakkannya di bibir. Menyentuhnya dengan ciuman lembut. Bai Wei, kenapa? Aku lupa memberitahumu apa. Sebenarnya saat memperkirakan nilai ujian masuk perguruan tinggi, aku terlewat menghitung. Tidak hanya soal fisika besar itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan wajah kebingungan menatapku. Aku melihat penampilannya yang menggemaskan. Tidak bisa menahan diri. Lalu menunduk lagi dan mencium dia sekali. Lalu dengan lembut memberitahukan rahasia terakhir di telinganya. Karangan bahasa Mandarinku keluar dari topik. Aku pikir paling hanya bisa mendapatkan setengah poin. Ternyata guru pengoreksi mungkin adalah kerabat yang sudah lama hilang. Dia memberiku poin simpati yang hampir penuh. Jadi meskipun tidak ada soal fisika itu, aku tetap pasti menang. Kau ditakdirkan akan gugur di tanganku. Semua tercium.